selamat siang untuk kawan-kawan peserta. Pada kesempatan kali ini, nama saya Muhammad Faiz, akan memberikan sedikit presentasi mengenai beasiswa Universitas Alto, khususnya untuk jenjang studi master atau S2 gitu ya. Oke, jadi perkenalan sedikit lagi, nama saya Muhammad Faiz, bisa dipanggil Faiz. Saya mengikuti program master di CCIS sesuai yang sudah dijelaskan di awal, dengan mengambil major Computer Science dan Research Track Web App Technology and Science Track di Alto University. Sebelumnya saya, seperti rekan saya Faya, juga menempuh pendidikan di S1 Ilmu Komputer UI, sama juga dengan Mas Revo nanti. Gitu. Oke, mungkin karena kita ingin membahas mengenai beasiswa Universitas Alto, ada baiknya kita sedikit mencari tahu dulu apa itu Universitas Alto gitu ya. At least back then I do not know what University of Alto is gitu. Jadi Universitas Alto ini ada sebuah universitas yang terletak di Greater Helsinki area di Finlandia, dengan kampus utama kami berada di Otaniemi di Espoo, yang terletak basically persis di samping Helsinki gitu ya. Kampus ini masih baru berdiri pada tahun 2010 dan merupakan gabungan dari 3 universitas yang dulu ada di Helsinki. Ketiga universitas ini sudah berdiri semenjak akhir abad ke-19, jadi kita mempunyai sejarah yang panjang mengenai riset dan mencetak sarjana dan master dan mahasiswa lainnya. Untuk ranking secara dunia berdasarkan ranking QS, kami menempati ranking 127 secara universitas dan masuk urutan ke-9 dalam QS Top 50 Under 50 World University Ranking. Di Alto tersedia berbagai macam jurusan. Beberapa jurusan kami menempati peringkat nomor 1 di Finlandia berdasarkan ranking QS. Ada seperti jurusan seni yang menempati peringkat 6 dunia, dan jurusan saya ilmu komputer yang menempati ranking 96 dunia, dan ada jurusan bisnis dan manajemen yang peringkat 71 dunia gitu ya. Dan di sebelah kiri ini ada salah satu contoh gedung fakultas kami. Ini adalah gedung fakultas ilmu komputer, Socias Building in our university gitu. Oke, jadi mengenai apa itu beasiswa Universitas Alto gitu ya. Jadi sesuai namanya, beasiswa Universitas Alto ini adalah beasiswa yang disediakan oleh Universitas Alto untuk para mahasiswanya yang belajar di Universitas Alto dan liable untuk membayar tuition fee atau SPP gitu ya. Jadi ini hanya bisa diikuti dan diperebutkan oleh mahasiswa non-European Union citizens, karena untuk mahasiswa intra-European Union citizens tidak perlu membayar SPP gitu ya. Nah, untuk yang didanai, untuk pendanaan yang diberikan hanya untuk mengcover SPP atau tuition fee, dan terdapat 2 jenis beasiswa, ada kategori yang 100% didanai dan yang 50% didanai. Untuk saya sendiri, alhamdulillah mendapatkan yang 100% didanai, jadi basically mendapatkan tuition fee waiver gitu ya. Lalu selanjutnya, pada pembukaan dan pendaftaran tahun ini hingga tahun 2024 terdapat beasiswa yang bisa dikombinasikan dengan beasiswa ini. Itu ada beasiswa yang diberikan oleh Finnish Ministry of Education. Dia menawarkan one time stipend sebanyak 5.000 euro gitu ya. Uang ini hanya diberikan 1 kali dan akan ditransfer ke rekening Bank Finlandia para penerimanya ketika para penerima sudah tiba di Finlandia gitu. Untuk syarat-syaratnya tidak ada syarat tambahan, at least in my case, dan setahu saya di Universitas Alto secara keseluruhan juga tidak ada syarat tambahan. Jadi basically pendaftar tidak perlu membuat dokumen baru dan bisa menggunakan dokumen yang sama dengan yang digunakan untuk mendaftar ke program master yang diinginkan gitu. Lalu kedua beasiswa di atas ini tidak memberikan ikatan apapun setelah lulus gitu ya. Jadi para penerima bisa bertahan di Finlandia, bisa kembali ke Indonesia maupun pindah ke tempat lain tanpa adanya ikatan untuk harus pergi ke suatu tempat ataupun harus bertahan di Finlandia gitu. Oke, untuk cara mendaftarannya, ini adalah one of the best part of this scholarship gitu ya. Untuk pendaftarannya basically hanya dengan mengklik 2 tombol yang ada di form pendaftaran gitu. Jadi ini adalah screenshot dari website pendaftarannya, bisa dicari di
lamannya Alto gitu. Nanti ketika sudah sampai di form pendaftaran ini, Anda akan mengisi beberapa informasi terlebih dahulu, nama, prodi yang diinginkan, dan lain sebagainya. Dan di bagian agak akhir, Anda akan ditanya 2 pertanyaan ini, dan hanya dengan mengklik yes I apply for university scholarship dan yes I apply for Mendang scholarship, maka beasiswa Anda akan secara otomatis terdaftar dan mengikuti proses seleksi dari beasiswa ini. Oke, ini ada sedikit timeline untuk proses pendaftaran di Alto secara keseluruhan pada tahun ini. Ini saya lihat cukup mirip atau bukan sangat mirip sekali dengan proses yang saya ikuti tahun lalu. Pendaftaran dibuka semenjak 1 Desember lalu dan akan berlangsung sampai dengan 3 Januari mendatang. Lalu pengumuman akan diberikan pada akhir bulan Maret, dan pada pengumuman admission result itu juga akan diberitahu apakah scholarship-nya keterima atau tidak, dan jenis scholarship apa yang berhasil didapatkan. Jadi sekaligus dikasih tahu semua. Di Alto juga ada menerapkan sedikit sistem waiting list. Jadi ketika di admission result diberitahu bahwa Anda masih waiting list, maka Anda akan menunggu di waiting list. Jika terdapat mahasiswa yang di-offer namun tidak mengambil, maka Anda bisa berkesempatan untuk maju gitu ya, dan menerima offer secara penuh dari Alto. Oke, kalau ngomong dengan beasiswa tadi, kita bisa melihat bahwa beasiswa tadi hanya meng-cover SPP saja gitu ya. Cuman kalau mungkin ada yang khawatir dengan biaya hidup di Finlandia seperti apa, walaupun tidak diberikan beasiswa insentif secara uang, kami para pelajar di Finlandia menikmati berbagai macam potongan dan kemudahan dalam menjalani hidup sehari-hari gitu ya. Jadi seperti tempat tinggal, jadi di tempat tinggal untuk semua pelajar di Finlandia saya kira bisa menyewa melalui student housing. At least in Helsinki case, student housing yang diberikan itu harganya cukup miring sekali gitu ya, bisa sampai tengah harga pasar atau bahkan lebih murah lagi gitu ya. Dan ini juga tersedia berbagai macam tipe dan lokasi yang bisa dipilih gitu ya, jadi bukan seperti asrama yang hanya ada di satu tempat gitu. Dan masa sewanya tentu saja hanya berlaku selama masa studi gitu ya, selama studi ya tidak perlu tinggal di situ lagi. Lalu untuk transportasi umum untuk kawasan Helsinki sendiri, kami juga ada diskon untuk tiket abodemen selama bulanan gitu. Jadi selama 1 bulan kita bisa menggunakan semua jenis transportasi umum yang ada di Helsinki gitu. Dan harganya untuk student bisa lumayan jauh lebih murah gitu ya. Saya kira harganya kurang lebih setengah dari harga warga pada umumnya gitu. Selanjutnya juga ada bantuan untuk biaya makan di Helsinki sendiri, dia berbagai macam kantin mahasiswa yang tersebar di basically segala penjuru kota gitu, dan biaya makannya hanya 2,7 euro untuk sekali makan, sudah cukup kenyang gitu ya, dan ini almost like 80% more cheaper than the usual restaurants here in Helsinki, yang biasanya sekali makan bisa sampai belasan euro gitu. Dan terakhir, kita juga menikmati berbagai diskon yang biasanya diberikan oleh para pemegang kartu pelajar ya biasanya berbentuk digital seperti yang ada di gambar ini gitu ya. Ini bisa dipakai di berbagai macam toko, baik online maupun offline, dan bisa memberikan additional benefits atau enggak diskon ketika Anda berbelanja di toko tersebut. Oke, ini saya ingin memberikan sedikit tips persiapan pendaftaran dibangun berdasarkan pengalaman saya sebelumnya gitu ya. Jadi saya paling pertama adalah persiapan dokumen, ya terutama dokumen yang berhubungan dengan kampus, yaitu ada ijazah, transkrip, dan juga tentu saja ada surat reference letter kalau diminta gitu ya. Anda harus menghubungi mungkin dosen Anda terdahulu atau bisa juga sebenarnya meminta ke atasan tempat Anda bekerja. Gitu. Lalu selanjutnya kita perlu melakukan riset menyeluruh mengenai prodi tujuan, bisa dipelajari kurikulum apa yang ditawarkan dan pelajari apakah ada fakulti atau anggota fakultas yang mempunyai topik riset yang sesuai dengan yang Anda inginkan gitu ya. Dan kalau bisa selaraskan juga dengan rencana yang Anda tuangkan dalam motivation letter. Untuk Alto sendiri kita mempunyai sebuah website yang cukup secara komprehensif memberikan semua informasi yang dibutuhkan. Ini ada websitenya yaitu into.alto.fi, bisa cari aja, atau kalau nggak tahu linknya bisa cari di Google into spasi Alto. Di sini akan diberikan
informasi mengenai semua prodi beserta kurikulumnya, beserta research track yang tersedia, bahkan sampai mata kuliah apa saja yang akan diambil dan ditawarkan di prodi tersebut. Gitu ya. Jadi bisa dilihat di sini gitu. Terus yang berikutnya mungkin kita bisa merancang study plan kita, garis besar saja gitu ya. Jadi tertarik topik apa, yang mengambil matkul apa, kalau ada profesor yang sesuai, ya namanya siapa atau bekerja di lab apa gitu ya. Setelah kita mempunyai study plan, barulah kita bisa membuat motivation letter, mungkin mirip dengan saran rekan saya Faya tadi, kita bisa membuatnya dengan jelas, detail, dan sincere. Saya kira kalau terlalu berlebihan pun akan menjadi nilai minus gitu ya. Jadi try to be honest as possible, dan mungkin ada sedikit tips dari saya adalah starts with why, karena namanya motivation ya, maka kampus tentu saja ingin tahu kenapa Anda ingin mendaftar di prodi yang Anda daftar pada pendaftaran ini gitu ya. Terus kalau saya sendiri kemarin saya mencoba untuk rencanakan narasi apa yang ingin saya bawa di motivation letter ini. Kemarin saya menggunakan kerangka seperti ini, yaitu apa yang saya cari, apa yang universitas tawarkan, dan bagaimana keduanya itu saling melengkapi. Oke, terus terakhir saya ingin meng-share beberapa lesson learned. Ini basically what went wrong during my application process. Jadi pertama, rencanakan proses pendaftaran dan mulai lebih awal, apalagi jika Anda mempersiapkan sembari bekerja, seperti saya dulu gitu ya. Jadi terkadang sudah lelah bekerja gitu ya, dan malam-malam masih harus mempersiapkan ini, bisa procrastinate terlalu lama dan kan bisa miss deadline gitu ya. So plan your admission well. Terus berikutnya, jangan menggampangkan persiapan dokumen. Permintaan dokumen yang berhubungan dengan kampus terutama bisa menjadi sangat lama. Ada faktor S, kadang kampusnya yang bermasalah, ada yang dokumennya lama, ada yang dokumennya tidak sesuai, ada yang bahkan kantor dokumen yang auto tutup beberapa saat gitu ya. Seperti pengalaman saya dulu gitu. Jadi ya try to take into account this as well. Dan yang terakhir adalah lakukan preset prodi secara menyeluruh gitu ya. Jadi sesuai saya bilang tadi, pastikan topik dan mata kuliah diinginkan ada di prodi tujuan, dan pula pastikan prodi dan track tujuan sesuai dengan minat kita. At least in my cases, in computer science, karena di Aalto dan di University of Helsinki ada beberapa mata kuliah yang hanya ditawarkan di Aalto, dan ada juga beberapa mata kuliah yang hanya ditawarkan di Helsinki. Gitu. Dan bahkan coraknya agak sedikit berbeda gitu, misalnya untuk computer science di Aalto itu lebih aplikatif dan lintas bidang, sementara di Helsinki mata kuliahnya lebih mendalam secara detail dan lebih research heavy gitu. I'm not sure, dan saya kira saya nggak bisa mengatakan mana yang better. I think tergantung dengan pribadi masing-masing mana yang lebih cocok. Oke, mungkin sekian dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tunggu kehadiran Anda di kampus kami di hari ini. Mungkin sekian presentasi dari saya. Ya, selamat siang. Terima kasih Kak Faiz untuk presentasinya mengenai Aalto University dan Aalto Scholarship juga ya. Kak Faiz, sempat ada yang nanya ya, karena mumpung kita masih ada waktu. Jadi terkait beasiswa Aalto, tuition-nya itu sampai lulus atau dia sebenarnya diperpanjang per semester atau per tahun ya? Oke. Kalau di Aalto. Oke, jadi untuk tuition fee yang di cover itu selama 2 tahun. Jadi basically sampai lulus kalau tepat waktu gitu ya. Kalau nanti mungkin dalam 4 tahun itu dalam 4 semester itu belum bisa lulus, maka bisa didiskusikan dengan kampusnya, dan kampusnya mungkin bisa memperpanjang scholarship-nya gitu ya selama 1 semester. Namun jika lebih dari 5 semester maka diminta untuk membayar SPP-nya sendiri gitu. Jadi SPP-nya on basic hanya berlaku selama 4 semester dari awal sampai expected graduation date. Oh, oke. Dan apakah sebetulnya kayak sistem scholarship ini memang sama ya dengan universitas lain? Nanti kan kita juga ada jawaban dari Kak Iqbal juga mengenai University of Tampere. Tapi setahu Kak Faiz, apakah standar yang di Aalto ini juga dan prosesnya itu juga mirip juga untuk kalau saya mau meng-apply beasiswa di Universitas di Finlandia juga?
Nah, kalau untuk universitas lain saya sepertinya kurang tahu ya, cuma harusnya sih nggak terlalu berbeda jauh sih. Kemudian kalau di prodi master di Alto itu apakah semuanya memerlukan study plan ya atau atau ada tipe masternya yang by coursework atau ada master by research? Ini ada pertanyaan ini di Q&A-nya. Oke, jadi untuk di Alto sendiri sebenarnya study plan tadi tuh bukan diminta sebagai dokumen spesifik ya. Jadi tadi saya meminta untuk merancang study plan agar ketika merancang motivation letter itu lebih lancar gitu, karena kita udah punya plan yang jelas mau mengambil apa yang mau dipelajari dan lain sebagainya gitu. Jadi technically you don't have to have study plan, but it would be much better if you have it. Untuk di Alto sendiri, apakah by research atau by coursework? I think jatuhnya lebih ke by coursework ya. Jadi kita mempunyai course-course yang perlu diambil dan di akhir kita menyelesaikannya dengan tesis gitu. Cuma kalau di sini misalnya tertarik gabung suatu lab, maka dan kita bisa dan dibebaskan untuk saya bertanya ke profesornya dan bertanya apakah boleh ya ikut join di lab ini atau tidak gitu. Tapi tidak diwajibkan untuk ikut lab seperti itu sih.